Di awal film diperlihatkan ada sebuah angin puting beliung sedang berputar-putar di padang pasir. Sekelompok unta ketakutan dan berlarian melihat kejadian itu. Lalu scene film berganti, menampilkan seorang pria berpenampilan lusuh sedang meminum air di tengah kawanan domba yang sangat banyak. Tentu kita masih belum tahu apa maksudnya, oleh karena itu mari kita tonton alur cerita film selengkapnya. Film ini berjudul The God Life, film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Malayalam, yang diangkat dari kisah nyata. Gambaran singkatnya, film ini mengisahkan seorang pria yang ingin merubah nasibnya dengan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja. Namun dia terjebak di tengah padang pasir, mengalami banyak kendala yang membuatnya harus berjuang untuk bertahan hidup. Tentunya film ini menjanjikan kisah yang menggugah dan mengharukan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Tokoh utama dalam film ini bernama Najib. Dia bersama temannya yang bernama Hakim sedang di bandara untuk berangkat bekerja ke Arab Saudi. Katanya di sana dia akan bekerja di sebuah perusahaan dengan tempat yang nyaman dan gaji yang besar. Petugas bandara Arab Saudi memeriksa berkas-berkas milik Najib. Dia ditanya apa tujuannya datang ke Arab Saudi. Najib tidak mengerti bahasa Arab sehingga temannya Hakim langsung menunjukkan sebuah kartu. Helpers. Lalu mereka berdua mendapatkan stempel izin. Mereka berdua sedang mencari-cari orang yang menjemput, namun mereka tidak menemukan orang yang mencarinya. Mereka melihat segerombolan orang India yang dijemput. Hakim disuruh Najib bertanya siapa tahu mereka termasuk dalam rombongan itu, namun ternyata bukan. Karena tidak bisa berbahasa Arab, mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Wajah kebingungan dan ketakutan tampak di wajah Najib dan Hakim. Namun beberapa selang kemudian, mereka bertemu orang India yang bekerja di sana. Orang itu mencoba membantu dengan menelpon nomor kontak yang ada di kartu. Orang India itu mengatakan kalau sebentar lagi majikannya, atau dalam bahasa Arab disebut kafil, akan segera menjemputnya. Mereka lalu menunggu di depan bandara, tetapi waktu sudah semakin malam. Dan tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Hakim ingin mengabari ibunya kalau dia sudah sampai. Dia khawatir kalau tidak memberi kabar kepada ibunya. Najib melihat orang Arab memakai sorban sedang mondar-mandir seperti mencari seseorang. Orang Arab itu lalu menghampiri mereka. Dia bertanya dalam bahasa Arab, apakah namanya Abdullah. Namun Najib dan Hakim bingung karena tidak mengerti sama sekali bahasa Arab. Orang Arab itu dengan nada kasar malah memarahinya. Dia pun kemudian pergi sambil mengumpat. Setelah itu Hakim dan Najib saling berpandangan. Mereka menerka-nerka apa yang orang Arab itu katakan. Dan mereka kaget karena nada bicaranya yang tinggi. Dari kalimat orang Arab itu Najib hanya memahami arti kafil yang berarti majikan atau bos. Lalu tiba-tiba orang Arab itu kembali kepada mereka sambil meminta paspor lalu meriksanya. Kemudian tanpa berbicara panjang dia segera mengajaknya untuk segera pergi. Najib dan Hakim merasa lega karena akhirnya mereka telah menemukan kafilnya. Orang Arab itu sangat kesal karena Najib dan Hakim berjalan sangat lambat. Dia lalu mengambil koper mereka lalu menaruhnya ke belakang mobil pick-up tua. Lalu merintahkan mereka naik juga. Mereka pun pergi menuju tempat kafil itu. Saat perjalanan, Hakim dan Najib sangat senang dan bahagia melihat bangunan-bangunan megah di Arab Saudi. Waktu sudah semakin larut, Hakim teringat dia harus mengabari keluarganya kalau dia telah sampai dengan selamat. Dia mencoba memberitahu kafil untuk meminjam telepon. Tetapi karena tidak mengerti apa yang Hakim ucapkan, kafil itu mengabaikannya dan malah memarahinya. Mobil itu terus berjalan melewati tempat yang semakin jauh dari daerah perkotaan. Bahkan tidak ada lampu sama sekali di sepanjang jalan. Setelah mereka sampai, kafil itu dengan nada tinggi memerintahkan Najib dan Hakim untuk turun dari mobil. Mereka kebingungan kenapa dibawa ke tempat yang sepi dan sunyi ini. Najib mencoba berbicara kepada kafil, apakah dia bisa melakukan panggilan telepon. Kafil itu memarahinya karena tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Najib. Najib pun takut dan bingung bagaimana caranya membuat kafil itu mengerti apa yang diucapkannya. Kafil itu menemui saudaranya, mengatakan kalau salah satu dari Najib dan Hakim akan bekerja di sini. Hakim mencoba berbicara semampunya untuk membuat kafil itu mengerti. Dia mengatakan kalau dia dan Najib akan bekerja di sebuah perusahaan.
हम लोग सेम कंपनी visa. Karena tidak mengerti bahasa India dan sebenarnya tidak peduli apa yang mereka katakan, kafil itu membentaknya lalu menarik Hakim untuk diserahkan kepada saudaranya itu. Najib lalu dibawa ke sebuah tempat sepi dan sunyi oleh kafilnya. Dia takut dan kebingungan karena berada di tempat yang sangat asing bagi dirinya. Kafil memanggil Jasir yang sepertinya penjaga tempat itu, kemudian menyerahkan Najib untuk tinggal atau bekerja di tempat ini. Najib mencoba menjelaskan kalau dia seharusnya bekerja di perusahaan ber-AC dan nyaman. Tetapi percuma saja, kafil itu tidak memperdulikannya. Jasir mengajak Najib masuk, memerintahkannya untuk tidur. Sedangkan kafil yang membawa Najib pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam tempat itu ada seorang kakek tua yang sepertinya bekerja di situ. Saat Najib mengajaknya berbicara, dia mengerti. Kakek itu ternyata juga berasal dari India. Madrasi. Dia bertanya apa yang sedang dilakukannya di sini. Apakah bekerja? Najib berkata tidak. Kakek itu hanya diam sambil batuk-batuk. Sepertinya kondisinya sedang sakit-sakitan. Idhar kakak. Najib yang kehausan minta air minum. Lalu kakek itu menunjuk sebuah keran air. Najib menuju keran itu dan meminumnya. Dia lalu rebahan sebentar untuk menjernihkan pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya saat ini? Dia kaget karena ada unta yang mendekatinya. Lalu kemudian dia bertanya kepada kakek itu di mana dia bisa tidur malam ini. Kakek itu menjawab dia bisa tidur dimanapun dia mau. Kidhar bhi so ja. Malam itu sepertinya sangat dingin dengan hembusan angin yang kencang membuat Najib kedinginan. Dia lalu masuk ke dalam sebuah tenda untuk bersiap tidur di samping Jasir. Saat akan memejamkan mata, Najib teringat momen saat ia masih bekerja di India. Dan scene film pun berpindah di masa lalu Najib. Saat itu Najib bekerja sebagai penambang pasir. Dia mendengarkan pembicaraan Santos yang mengatakan kakak iparnya mendapatkan banyak uang dari bekerja di Timur Tengah. Najib bertanya apakah itu benar. Santos membenarkan dan bertanya apakah Najib juga ingin pergi ke sana. Tapi rasanya tidak mungkin karena biaya buat pergi ke sana sebesar 30.000 rupiah. Di mana hal itu seharga dengan rumahnya. Salah satu temannya berkata kalau dalam waktu 2 bulan kerja di sana, dia bisa balik modal. Mendengar itu Najib sedikit mempertimbangkannya. Beberapa hari kemudian dia bersama Santos menemui Sri Kumar, orang yang bisa membawanya bekerja di Timur Tengah. Dia menyerahkan segebok uang sebagai persyaratannya. Dia bela-belakan menggadaikan rumah berharap bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih di Timur Tengah. Dia bertanya apa ini bisa dipercaya. Sri Kumar tersinggung lalu pergi. Najib minta maaf, dia mohon supaya bisa membawanya ke Timur Tengah. Sri Kumar menerima uang itu dan menjanjikan akan segera mengurusnya setelah upacara adat itu. Scene berganti di sebuah rumah. Ada seorang wanita tua dan muda yang merupakan ibu dan istri Najib. Sang istri bernama Sainu yang sedang hamil. Najib datang membawakan sebuah daging kambing, meminta ibunya untuk memasaknya. Lalu scene berpindah lagi ke masa kini. Jasir yang menyadari Najib tidur di tendanya. Ia menendangnya hingga buat Najib terbangun kaget. Ia memintanya untuk keluar segera. Najib yang kaget dan takut pun pergi keluar. Walaupun dia berkata di luar sangat dingin. Keesokan harinya dia terbangun dari tidurnya. Dia tertidur di atas truk yang rusak. Dan saat itulah dia menyadari dia sedang berada di tengah padang pasir yang ada sebuah peternakan domba dan unta. Dia dipanggil oleh kakek tua itu untuk menyerahkan susu yang diperasnya untuk diberikan kepada Jasir. Namun Najib salah mengartikannya dan malah meminumnya. Kakek tua itu pun memarahinya, kemudian mengisinya kembali dengan susu. Najib membawa susu itu kepada Jasir yang baru terbangun dari tidurnya. Dia meminumnya dengan lahap sampai tumpah-tumpah. Yasir lalu memerintahkan Najib agar mempelajari semuanya kepada kakek tua itu. Najib tidak mau melakukannya karena tujuan dia di sini adalah untuk bekerja di perusahaan dan bukan bekerja di peternakan seperti ini. Yasir marah karena Najib tidak mau melakukan perintahnya. Lalu Najib mengemis minta tolong agar mau membantunya. Tetapi Yasir tidak mengerti apapun yang diucapkannya. Dia lalu melemparkannya keluar hingga dia terjatuh.
Najib masih kebingungan dan takut. Setelah itu Kafil datang sambil membawa sekarung tepung gandum. Dia meminta Najib membawanya ke dalam tenda. Lalu Yasir memberikannya pakaian untuk dia bekerja. Tetapi Najib masih ingin dia pergi dari sini. Orang Arab itu memarahinya. Najib menjelaskan dia sudah mengeluarkan banyak uang, bahkan dia menggadaikan rumahnya untuk bisa pergi ke Arab Saudi. Tetapi dua orang Arab itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Najib. Orang Arab itu menganggap Najib masih membutuhkan adaptasi untuk menerima pekerjaan ini. Lalu dia mengeluarkan alamat dan kontak di mana dia akan bekerja. Tetapi Kafil itu malah menyobek kertas itu. Najib sangat kasihan sekali wajahnya sampai memungut potongan-potongan kertas itu. Kafil itu di dalam tenda sedang memasak sebuah roti. Dia melihat Najib sedang melamun di luar. Dia lalu memanggilnya, memberikannya sepotong roti dan minuman untuk membuatnya nyaman. Yasir lalu mengajarinya cara memakan roti sambil mencelupkannya ke dalam air. Najib mengikutinya dan memakannya lahap karena memang sangat lapar. Merasa dia sudah terjebak di sini, Najib mencari kakek tua itu yang sedang menggembala kambing di tengah gurun pasir. Najib bertanya di mana jalan utama. Kakek itu mengatakan sangat jauh sekali, mustahil bisa menemukannya. Kata-kata dari kakek itu membuatnya semakin down dan frustasi. Saat malam hari, Najib merenungi nasibnya. Dia teringat dengan istrinya, mengingat momen indah bersama sang istri. Saat itu tepat di momen keberangkatannya, sang istri mengantarkannya di stasiun kereta. Keesokan paginya, Najib tidak tahu seberapa berharganya air di tengah gurun pasir. Dia dengan lugunya memakainya untuk buang air besar. Hal itu pun diketahui oleh Yasir, dan dia sangat marah kepada Najib. Lalu kakek tua itu memberitahukan untuk memakai pasir saat membersihkan kotorannya. Karena merasa frustasi, Najib terus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Saat itu ada seorang petugas pengantar air. Najib minta tolong agar membawanya keluar dari tempat ini. Petugas itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Najib. Sialnya, Kafil melihat gelagat mencurigakan dari Najib. Kafil itu pun langsung memarahinya. Najib diinterogasi agar mengakui apa yang dikatakannya kepada petugas itu. Karena ketakutan, dia tidak mau mengakuinya. Dan dia pun dipukuli oleh Kafil itu. Najib merasa apa yang dilakukan Kafil sudah sangat keterlaluan. Dia pun menahan pukulan itu sambil membentaknya. Namun hal itu semakin membuat Kafil marah besar. Tidak disangka Kafil itu kembali sambil membawa senjata api. Dia mengancam akan membunuhnya jika berani melawan. Najib minta maaf dan hanya terkena pukulan di kepalanya hingga dia tersungkur dan tidak sadarkan diri. Saat dia terbangun, waktu sudah semakin petang. Najib menangis meratapi kondisinya ini. Dia sangat merindukan sang istri, lalu meneriakkan namanya di tengah gurun pasir. Pada malam harinya, Najib melihat kakek itu sedang memberi makan unta. Najib penasaran dan bertanya, sudah berapa lama kakek itu bekerja di sini? Kakek itu dengan nada getirnya mengatakan, siapapun yang sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar. Mendengar itu, Najib semakin sedih dan ketakutan. Keesokan harinya, Najib terbangun oleh suara teriakan Yasir yang menyuruhnya untuk memerahkan susu untuknya. Najib tidak mengerti cara memerah susu kambing. Alhasil dia terkena tendang kambing itu hingga terpental. Najib memperhatikan Yasir yang memperagakan cara memerah susu yang benar. Dan dengan terpaksa dia berhasil memerah susu itu. Namun dia merasa kakek tua itu hilang entah kemana. Saat dia bertanya kepada Yasir, dia malah kena marah karena dianggap mengoceh tidak jelas. Dan sekarang dialah yang mengurusi semua kambing-kambing itu. Najib kaget melihat domba-domba itu sedang ngadu seruduk. Dia pun mencoba melerainya, namun sialnya dia malah terkena serudukan domba itu hingga terjengkang dan pingsan. Kafil melihat kejadian itu dari kejauhan. Dia lalu menyirami Najib dengan air agar tersadar.
Saat sadar, Najib mohon kepada kafil untuk membawanya ke rumah sakit. Namun percuma saja, kafil itu tidak akan memperdulikannya. Najib terpaksa bangkit kembali dengan tongkatnya sambil melihat kawanan domba-domba itu. Dia pun menangis pasrah sambil memeluk salah satu domba yang ada di dekatnya. Masih di peternakan domba di tengah gurun pasir, Yasir dan kafil sedang memotong bulu domba untuk dijual. Najib berjalan mendekati mobil yang mengangkut bulu domba itu. Dia tidak sengaja melihat spion di mobil. Dia sangat kaget karena tidak mengenali lagi wajahnya, karena jenggot dan kumisnya tidak pernah dicukur. Kafil memarahinya dan melempari spion itu hingga pecah. Najib mengambil serpian spion itu dan menggunakannya untuk memotong jenggotnya. Dia menangis karena tidak menyadari sudah berapa lama dia tinggal di sini hingga membuatnya tidak mengenali wajahnya sendiri. Najib tidak ingat apapun, tidak tahu perkembangan di dunia. Yang dia tahu hanya menggembala kambing saja. Hingga dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Karena itu dia terus menangis, mengeluh, merasa muak dengan nasibnya. Dia menyebut nama Tuhan beberapa kali. Namun dia merasa buat apa memohon kepada Tuhan. Toh Tuhan tidak pernah menolongnya hingga saat ini. Najib terbesit pikiran untuk bunuh diri. Dia melihat tebing batuan yang tinggi. Dia berlari memanjatnya ke sana. Namun saat sudah berada di ujung dan ingin melompat, ada segerombolan burung mengalihkan perhatiannya, sedang mengerubungi sesuatu. Karena penasaran, dia menghampiri segerombolan burung itu. Saat sampai, ternyata itu adalah bangkai mayat kakek tua. Najib menangis kenapa dia bisa mati. Apa karena bunuh diri atau sakit, tidak ada penjelasan di sana. Karena terlalu lama di situ, Najib mendapatkan serangan dari burung-burung itu. Dia pun berlari membiarkan burung itu memakan bangkai kakek tua itu. Saat kembali, Najib masih menangisi nasibnya. Dia masih memiliki sisa makanan buatan istrinya, lalu dia memakannya. Setelah itu, entah kenapa, tiba-tiba dia mulai punya tekad untuk bisa keluar dari tempat ini. Bahkan dia tidak peduli lagi kalau dia harus mati. Esokan harinya, Najib kembali ke aktivitasnya sebagai penggembala. Dengan tekadnya kemarin untuk kabur dari tempat ini, dia melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Saat merasa sudah aman, dia pun berlari sekencang-kencangnya tanpa tahu kemana tujuannya. Kafil dari kejauhan melihat Najib. Dia pun mengejarnya sambil menembakinya. Najib pun terjatuh karena terkena tembakan di kakinya. Dia sangat ketakutan karena usahanya untuk kabur diketahui oleh Kafil. Kafil lalu memukul kaki Najib hingga dia menjerit kesakitan. Pada malam harinya, Najib menyadari dirinya berada di dalam sebuah kandang sambil diikat tangannya. Dia berusaha melepaskannya. Saat akan berdiri, dia menyadari kakinya masih terluka parah hingga dia tidak bisa berjalan alias pincang. Esokan harinya, dia kembali menggembala kambing-kambingnya di tengah gurun pasir. Dia merasakan ada yang aneh. Domba-domba terlihat sangat ketakutan. Cuaca tiba-tiba mendung dan angin berhembus semakin kencang. Najib buru-buru menggiring domba-domba itu ke tempat yang aman. Dia pun bersama domba-domba itu berhasil berteduh dari hujan es. Saat ini dia berada di sebuah gunung bebatuan di tengah gurun. Dia penasaran apa yang ada di balik gunung bebatuan itu. Lalu dia berteriak, siapa tahu ada orang lain di sana yang bisa menolongnya. Dari kejauhan dia melihat seseorang. Najib bertanya siapa di sana. Ternyata dia adalah Hakim. Najib bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan Hakim. Mereka pun berpelukan. Walaupun Najib tidak mengenali wajah Hakim, tetapi dari suaranya dia bisa mengenalinya. Sama seperti Najib, Hakim juga bekerja di gurun menggembala kambing. Lebih lanjut, Hakim bercerita jika dia sering disiksa oleh majikannya. Mereka berdua saling meratapi nasibnya. Terlihat kesedihan dan keputusasaan di wajah mereka.
Karena majikan Hakim sedang mencarinya, dia pun buru-buru kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, Najib kembali ke tempat dia bertemu dengan Hakim, berharap siapa tahu bertemu kembali. Lalu dari kejauhan Hakim memanggilnya. Hakim menaruh sebuah surat, lalu buru-buru kembali. Saat Najib akan mengambil surat itu, Kafil sedang mengawasinya. Dia lalu berpura-pura sedang BAB. Setelah Kafil kembali, dia segera mengambil surat itu lalu membacanya. Di dalam surat itu, Hakim bercerita kalau dia sering dipukuli oleh majikannya. Dia sangat ingin pergi dari tempat ini, tetapi selalu gagal. Namun, di tempatnya bekerja ada orang Afrika mengetahui rute-rute di daerah ini. Hakim berkata, dia bisa membantu melarikan diri. Hakim merasa orang Afrika itu dikirim Tuhan untuk menolong mereka. Saat membaca surat itu, Najib menangis karena merasa memiliki harapan lagi. Walaupun bukan pekerjaan yang diinginkannya, Hakim dengan ikhlas memberi makan unta-unta itu. Dia merasa sudah menjadi satu dengan unta-unta itu. Hakim bersama orang Afrika bernama Ibrahim menemui Najib. Ibrahim memberitahukan kalau dalam waktu dekat putri Kafil akan melangsungkan pernikahan. Tentu saja Kafil dalam beberapa hari akan meninggalkan tempat ini. Dan hal itu bisa menjadi kesempatannya untuk pergi melarikan diri. Najib merasa pesimis bisa melakukannya, apalagi di tengah gurun yang sangat luas dan siapa yang tahu ujungnya di mana. Namun Hakim mencoba menguatkan hati Najib agar mau melakukannya bersama-sama. Pada malam harinya, Kafil dan para saudaranya sedang mengadakan sebuah pesta. Karena Kafil sedang bahagia menyambut pernikahan putrinya, dia membagikan sepotong daging kepada Najib. Esoknya, tepat di hari pernikahan putri Kafil, Najib sedang menurunkan pakan kambing dari sebuah truk. Dia tidak sabar menunggu Yasir pergi meninggalkan tempat ini. Setelah itu, Yasir memberikan roti kepada Najib untuk makan malamnya. Karena dia akan segera pergi ke pernikahan. Dia memberitahukan juga kalau kemungkinan dia akan beberapa hari berada di sana. Najib terus memandangi mobil Yasir yang semakin menjauh. Dia merasa tidak sabar menunggu momen ini. Najib langsung membuka bajunya dan kemudian mandi di pancuran air. Lalu dia memakai baju dan celana yang dipakainya pada saat pertama kali datang ke sini. Karena tubuhnya yang semakin kurus, celana itu pun menjadi longgar. Sebelum pergi meninggalkan tempat ini, Najib masih menyempatkan beri makan unta-untanya. Najib mengelus-ngelus unta-unta itu. Dia berkata kalau ini terakhir kalinya dia bisa memberi makan. Saat mengatakan itu, unta itu seperti akan meneteskan air mata. Beberapa saat kemudian, Hakim dan Ibrahim datang untuk menjemput Najib. Meminta Najib agar lebih cepat karena waktu sudah semakin petang. Najib dengan penuh semangat berlari walaupun kakinya pincang. Mereka pun memulai perjalanannya. Hingga pada malam harinya mereka merasa kehausan. Ibrahim melihat ada peternakan. Dia pun dengan hati-hati mengambil air dari sana. Namun sialnya mereka ketahuan oleh pemiliknya. Pemilik itu pun mengejarnya sambil menembakinya dengan senapan. Beruntung mereka dengan cepat melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Di pagi hari mereka pun terbangun dari tidurnya. Di tengah gurun pasir yang sangat luas, Najib lalu memandangi sekitar, hanya hamparan luas padang pasir tanpa ujung. Hakim kebingungan kemana arah tujuannya, karena tidak mendapati jejak kaki atau ban mobil yang bisa menjadi petunjuk. Ibrahim berkata dia hanya mengikuti kemana arah matahari. Karena sangat kehausan, Najib dan Hakim melihat sebuah genangan air di tengah panasnya gurun. Mereka pun berlari menuju ke sana. Namun saat sampai ternyata itu hanyalah fata morgana. Ibrahim sudah mengingatkan sebelumnya untuk jangan menuju ke sana. Mereka melihat seekor bangkai unta yang mati. Hakim merasa sedih dan takut. Unta saja yang terbiasa hidup di gurun bisa mati kehausan, apalagi manusia. Walaupun di tengah gurun, mereka tetap melaksanakan sholat. Saat Ibrahim sedang sujud, dia mendengar suara desisan ular derik. Karena sangat mematikan, dia langsung berteriak mengajak Hakim dan Najib untuk segera menuju ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi Najib terjebak di antara ular-ular itu. Ibrahim meminta Najib untuk tidak bergerak. Karena sedikit saja bergerak, ular itu bisa menggigitnya. Dan dia bisa mati. Beruntung ular-ular itu segera pergi meninggalkan mereka.
Mereka terus melanjutkan perjalanan. Hakim membangunkan Najib untuk terus berjalan, namun Najib kesakitan karena kakinya melepuh karena tidak memakai alas kaki. Setelah itu, Ibrahim menyobek bajunya untuk membungkus kaki Najib. كتير. Mereka melanjutkan perjalanan, walaupun telah berhari-hari berada di gurun. Namun yang mereka lihat hanya hamparan luas pasir tidak berujung. Mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Karena kondisi fisik yang semakin lelah, rasa haus dan lapar, Hakim sudah menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Hakim lalu jatuh karena tubuhnya yang lemas. Ibrahim kemudian melaksanakan sholat, berharap mendapatkan petunjuk dari Allah. Setelah itu mereka pun terus melanjutkan perjalanannya walaupun dalam kondisi yang semakin lemah. Tiba-tiba Hakim berhalusinasi melihat gedung-gedung di hadapannya. Dia pun berlari ke sana. Ibrahim mencoba menghentikan Hakim, namun dia malah terkena pukulan. Hakim terus berlari hingga dia terjatuh, lalu kemudian terpaksa memakan pasir-pasir itu karena kelaparan. Najib mencoba menahan Hakim, tetapi malah dicekik. Lalu Hakim tergeletak sambil muntah-muntah darah. Hakim sedang sekarat. Sepertinya fisik dan mentalnya sudah tidak bisa lagi bertahan di tengah padang gurun yang kejam ini. Najib sambil menangis memohon kepada Ibrahim agar membantunya. Namun Ibrahim meminta maaf karena Hakim sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Hakim pun akhirnya meninggal di gurun. Ibrahim merasakan sebuah getaran yang sangat keras. Dia lalu naik ke atas untuk memeriksanya. Dengan wajah panik, dia pun langsung berteriak. Karena kondisi sangat berbahaya, dia pun dengan terpaksa pergi meninggalkan Hakim sendirian. Lalu mayat Hakim itu pun terkubur oleh badai pasir. Najib dan Ibrahim masih berusaha berlari untuk menyelamatkan diri dari badai pasir yang mengerikan itu. Mereka berdua pun saling berpelukan untuk saling menguatkan diri. Setelah badai pasir itu berakhir, atas izin Allah mereka masih diberikan keselamatan. Najib masih memandangi sekitar sambil memanggil-manggil nama Hakim. Namun yang dilihatnya hanya hamparan pasir saja. Mayat Hakim sudah terkubur di bawahnya. Hakim lalu mencoba memberikan semangat dan harapan kepada Najib yang sudah mulai putus asa. Dia menarik Najib untuk melanjutkan perjalanan. Ibrahim berkata lebih baik mati dalam perjalanan daripada berputus asa dan berdiam diri saja. Karena kakinya semakin membusuk. Lalu Ibrahim memberikan sepatunya kepada Najib. Ibrahim melihat seekor kadal gurun yang bisa memberikan petunjuk adanya sumber air di sekitar. Ibrahim mengikuti kadal itu dan benar ada sebuah sumber air di sana. Dia lalu memberitahukannya kepada Najib. Mendengar itu, Najib seperti mendapatkan harapan untuk hidup kembali. Dia pun berlari ke sana, tidak sabar untuk meminum air. Ibrahim mencoba menahan Najib agar tidak langsung meminumnya. Dia memeriksa air itu terlebih dahulu apakah aman untuk diminum. Akhirnya mereka pun bisa meredakan dahaganya yang ditahannya selama berhari-hari. Ibrahim menemukan sebuah botol dan bungkus biskuit yang masih baru, yang menandakan ada bekas kedatangan orang di sekitar sini. Mereka pun seperti mendapatkan harapan kembali. Setelah melihat-lihat sekeliling, ada sebuah bekas ban mobil juga. Najib sangat senang lalu mencoba mengikuti arah bekas ban mobil itu. Namun setelah beberapa meter, bekas ban itu lenyap dan hanya ada hamparan pasir yang tak berujung kembali. Terlihat wajah kecewaan, lalu mereka hanya terus berjalan ke depan tanpa adanya petunjuk. Ibrahim pun mulai merasakan keputusasaan. Pada esok harinya, Najib terbangun dari tidurnya. Dia mencari-cari keberadaan Ibrahim yang entah kemana perginya. Dia hanya menemukan botol berisikan air yang dibawa oleh Ibrahim kemarin. Najib melanjutkan perjalanannya sendirian. Setelah minum air itu, dia diam sebentar. Dia seperti mendengar suara kendaraan di sekitarnya. Kemudian dia buru-buru mencari tahu. Najib berlari sekencang-kencangnya hingga dia terjatuh dan ternyata di balik bukit pasir itu ada sebuah jalan raya.
Najib lalu mencegat setiap kendaraan yang lewat, namun tidak ada kendaraan yang mau memberikannya tumpangan. Hingga akhirnya ada salah satu orang Arab yang mau menolongnya. اركب توكل اشرب Orang Arab itu membawanya ke pusat kota Arab. Setelah itu Najib berterima kasih kepada orang Arab itu. Saat berada di pusat kota, beruntung dia berada di depan sebuah hotel milik orang India. Dia pun dibawa masuk untuk dimandikan. Lalu mereka memotong rambut Najib. Setelah itu membiarkan Najib untuk beristirahat. Pemilik hotel itu mencoba menghubungi kontak keluarga Najib di India dan dia berhasil mendapatkan informasi dari sana. Pemilik hotel itu lalu mendatangi Najib, mengatakan jika Najib telah meninggalkan mereka selama 4 tahun lamanya. Pemilik hotel itu menelpon istri Najib lalu memberikan teleponnya kepada Najib. Mendengar suara istrinya, Najib hanya bisa menangis saja. Ditambah lagi terdengar pula suara tangisan bayi di sana, yang merupakan putra Najib yang sudah terlahir. Najib sudah tidak sabar ingin kembali ke negaranya India. Dia sekarang di kantor polisi untuk mengurus kepulangannya. Namun karena tidak memiliki paspor dan visa, dia dianggap sebagai imigran gelap. Sehingga dia harus ditahan di kantor. Di dalam kantor polisi, Najib melihat sebuah foto di daftar pencarian orang. Dia melihat seorang yang tidak asing baginya. Setelah itu, dia menyadari bahwa foto itu adalah Ibrahim, orang yang menolongnya selama di gurun pasir. Saat polisi bertanya, apakah Najib mengenalnya? Najib hanya diam saja, berpura-pura tidak mengenalnya. Hari itu, para imigran gelap itu dijejerkan berbaris. Lalu kemudian para majikan atau kafil masuk untuk mencari pekerjanya yang mencoba melarikan diri. Salah satu kafil berhasil menemukan pekerjanya, lalu menarik dan mencambuknya. Setelah itu Najib melihat kafilnya. Najib khawatir kafil itu mengenalinya, lalu membawanya kembali ke peternakan di tengah gurun. Saat berada di depannya, kafil itu menatap mata Najib yang ketakutan. Namun kafil itu bukanlah majikan Najib yang sebenarnya. Pada saat lalu dia secara diam-diam menculik Najib untuk bekerja dengannya. Padahal dia bukanlah sponsornya. Jadi saat ini dia tidak bisa membawa Najib kembali. Setelah 3 bulan dia berada di penjara, akhirnya dia bisa kembali ke India. Saat itu Najib sedang bersiap untuk naik ke dalam pesawat. Dia masih mengalami kesedihan karena kepulangannya tidak membawa apapun. Seperti tujuan awalnya bekerja ke Arab Saudi, yaitu mendapatkan uang yang banyak. Namun, dia masih bersyukur karena bisa kembali ke negaranya dengan selamat, mengingat apa yang dialaminya selama di gurun pasir. Dan itu adalah ending dari film The God Life, perjalanan seorang pria bernama Najib. Seorang pekerja keras yang terperangkap dalam siklus hidup yang membosankan di tambang pasir. Dengan tekad untuk memperbaiki nasibnya, Najib memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi, meninggalkan keluarganya yang tercinta. Namun, dia malah tersesat menjadi penggembala domba di tengah gurun terpencil. Memiliki majikan yang kejam, beradaptasi dengan kondisi gurun pasir menjadi tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Namun, karena rasa lelah dan tekadnya yang kuat untuk kembali bertemu dengan istri dan anaknya, dia kemudian berusaha melakukan segala cara agar bisa kembali ke tanah airnya. Walaupun melewati luasnya gurun pasir yang tidak berujung, dengan resiko mati di tengah perjalanan karena kelaparan dan kehausan. Namun atas pertolongan Tuhan, dia bisa melewati beratnya ujian di tengah gurun hingga dia bisa selamat dan kembali pulang ke tanah airnya. Semoga kalian suka alur film ini. Jangan lupa untuk komen, like video ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.